Cek sound. Cek 1, 2, 3. Baik, kita masuk, kita mulai ibadah kita. Ibadah kali ini kita akan setting dalam bentuk KPI. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Demikian tema Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ayo kawan, jangan bersusah ini. Mari kita habiskan ibadah Natal yang Jumat kita di malam ini di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Sang Putra Natal menyertai saudara sekalian. Amin.
tempat maha tinggi kegiatan.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka seharusnya kita juga saling mengasihi. Semoga firman Tuhan dari Yohanes 44 ayat Yohanes 4 ayat 11 menguatkan saya dan saudara untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Sayang, demikian Tuhan sangat menyayangi saya dan saudara, menyayangi kita semua dari generasi lepas generasi. Mari bersukacita karena begitu Tuhan mengasihi saya dan saudara. Saya bersama dengan Tuhan. Aku
kiranya semua ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kita akan masuk dalam proses penyalaan diri Natal. Lagu malam ini dipersiapkan untuk kita, dan bagi Bapak Ibu yang bisa menyanyikannya dalam bermacam versi, kami menampilkan di slide yang mampu untuk lebih dahulu menyanyi dalam malam sunyi, atau yang akan mendukungnya dengan nyanyian malam kudus. Lampu, kita harus sedikit bersabar karena kita bersama dengan sepatu ini. Ya, silakan bagi-bagi lilin kecil. Jangan dulu nyalakan lilin sebelum ada perintah. Yang itu aja baru dulu, ya. Hentikan dulu, ya. Nanti ada perintah nyalakan lilin baru dinyalakan. Boleh dites. Satu lagi lampunya. Ya, kalau itu selesai, nanti semua selesai di bagi lilinnya baru kita mulai. Oke, semua sudah selesai, semua sudah berdiri. Matikan dulu sebentar baru dinyalakan ya.
Kudus itu sejak kita jadikan sekali lagi hari pertama sampai kita menyenangkan diri kita dengan sebuah ingatan bahwa sungguh dia lahir untuk saya saudara. Malam Kudus ini sudah sambil kita berikan kita masing-masing. Terus kita suara. Dan di dalam terang cahaya ini kami datang di hadapan memaknai betapa malam ini menjadi malam yang spesial buat kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami rindu dalam terang cahaya ini kembali memperbaharui, mengingat bagaimana Tuhan mengasihi kehidupan kami sehingga Tuhan lahir untuk menyelamatkan kami sekalian. Bersabdalah pada kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat yang ke-15 menjadi bacaan seragam dalam tema Natal tahun ini. Bersama-sama kita akan baca sebelum pulang menyala. Bersama-sama kita baca Lukas 2 ayat 15, 1, 2, 3. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke mereka untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian berbaca dengan Tuhan. Berbahagia meneduhkan Tuhan Tuhan siang atau malam. Haleluya. Sepertinya Natal kali ini agak berbeda dengan yang lain. Semua
apa? Semua menyala. Toh, semua menyala dengan menggunakan pakaian warna merah. Ayo, kita mulai. Tema seragam di seluruh gereja-gereja yang bernaung di bawah. Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ayo ke Bethlehem. Berapa waktu yang lalu saya membaca sebuah caption di sebuah Facebook dengan sebuah bunyi begini. Waktu selesai kata kelas. Hei, orang sudah di Bethlehem, kau masih sibuk berbicara tentang kompetisi. Seperti anak kecil saya. Begitu. Jadi waktu Natal kelas di pulau selesai, ada orang yang memberi tulisan begini. Orang semua sudah di Bethlehem, engkau masih sibuk mempersoalkan kompetisi kemarin. Semua orang sudah di Bethlehem. Apa itu? Kalau itu bicara tentang Natal kelas, maka kita bicara tentang jemaat. Orang sudah di Bethlehem, kita masih sibuk mempersoalkan bagaimana liturgi, bagaimana berpolitik, bagaimana sistem hidup bergereja. Masih itu yang menjadi persoalan kita. Orang sudah di Bethlehem, bahkan sudah ada yang pulang. Kita masih bicara tentang ada yang tidak beres, ada yang kurang, ada yang begitu dan seterusnya. Stop. Kalau ibu-ibu orang sudah di Bethlehem, oven masih menyala, telur belum selesai di apa namanya itu? Digoceng terserah nih. Pokoknya begini kan. Ya kalau bapak-bapak orang sudah di Bethlehem masih di Yerusalem dan pekerjaan-pekerjaan lain. Ayo sekarang ke Bethlehem. Kenapa begitu? Sengaja dibuat tema ini supaya orang meninggalkan seluruh kesibukannya lalu benar-benar hatinya pergi ke Bethlehem. Bukan secara fisik kita ke Bethlehem, tapi hati kita ini pergi ke Bethlehem berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Ada banyak persoalan yang menghalangi kita ke Bethlehem. Ada yang tahu apa yang saja yang menghalangi kita ke Bethlehem? Ya. Apa yang menghalangi kita ke Bethlehem? Ongkos. Iya, benar, ongkos. Ya, setuju. Ongkos. Dan itu menghalangi kita berhubungan biaya. Kita anggap berhubungan dengan Tuhan itu mahal. Padahal berhubungan dengan Tuhan itu tidak pakai biaya sebenarnya. Waktu gembala-gembala di Efrata sebenarnya juga tidak mau meninggalkan Efrata, karena Efrata itu dataran di mana mereka hidup. Kalau mereka meninggalkan Efrata, padang Efrata itu padang di mana gembala-gembala yang hidup. Kalau mereka meninggalkan Efrata, tempat yang banyak, tempat yang tentunya berumput itu untuk domba, maka mereka akan kehilangan banyak hal. Tetapi apa? Mereka hidup di Efrata. Dan mereka kehidupan di Efrata adalah segala-galanya. Tapi ketika mendengar suara Tuhan, Efrata ditinggalkan. Karena mereka tahu bahwa Bethlehem adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kita juga begitu. Sehingga kita menganggap bahwa tempat di mana kita bekerja adalah segala-galanya. Kebun adalah segala-galanya. Pekerjaan kita segala-galanya. Sehingga kita sulit meninggalkan Efrata. Kita lebih tinggal di Efrata dan berkata, tidak malaikat, tidak, sorry, maaf, kalau kami pergi meninggalkan Efrata ini, maka kami akan kehilangan segalanya. Kita ada di tempat itu. Dan hanya sekarang kita di Bethlehem. Demikian sebenarnya kata malaikat kepada kita, tinggalkan dulu seluruh kesibukanmu. Bethlehem adalah tempat kehidupan yang sesungguhnya, bukan Efrata. Sekalipun di Efrata itu gembala sudah hidup dan boleh hidup, tetapi dia dipanggil untuk meninggalkan zona aman dan nyaman itu untuk pergi ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi di sana. Iman kerumunan itu yang lagi tren sekarang. Iman kerumunan. Kalau berkumpul banyak orang, wow. Kalau kita diskusi, dia yang paling hebat membicarakan tentang iman di dalam kerumunan. Tetapi kalau bicara tentang pribadi lepas pribadi, di rumah iman tidak kelihatan, di tempat di mana bekerja iman tidak kelihatan. Tapi kalau di kerumunan, wow, tidak ada di atasnya. Iman kerumunan namanya.
Atau ada juga yang iman situasional yang hanya ketika diperhadapkan dengan keadaan sulit berkata, Tuhan tolong saya, tolong saya. Tetapi ketika keluar dari zona itu, ya karena sudah lulus, sudah selesai. Ya karena sudah sehat, ya sudah selesai. Karena sudah dapat kehidupan yang layak, ya sudah selesai. Iman yang hanya karena kebutuhan transaksional saja, itu baik. Ayo ke Bethlehem. Panggilan untuk ke Bethlehem itu ditujukan kepada gembala. Kenapa bukan majus? Majus ada kemenyan emas dan minyak. Tapi kenapa gembala yang dipanggil? Karena sungguh yang pertama adalah persoalan hati, bukan persoalan harta benda. Kita lagi cenderung jauh dari Tuhan karena kita berkata Tuhan saya tidak punya apa-apa. Apa yang saya berikan ke Tuhan? Tuhan memanggil gembala di neraka karena panggilan pertama itu jatuh pada hati, bukan pada harta benda. Kalau Tuhan mau, dia lebih dulu memanggil orang majus kalau kebutuhan finansial, tapi dia memanggil gembala. Kenapa? Karena dia menginginkan bahwa mereka datang dalam kehidupan dengan hati. Ayo kita Bethlehem. Pergi ke Bethlehem butuh dia. Tetapi yang paling prinsip adalah bagaimana Bethlehem. Di Natal PR para ini kemarin malam mereka membuat jejak kaki ibu. Jejak kaki ibu itu dibuat di gambar, lalu kemudian jejak anaknya diikuti. Saya akan menampilkan kepada kita sebuah video untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya yang benar bukan orang di sekitar bahwa dia sangat mengasihi. Mari kita saksikan. Kegagalan kita sering terjadi karena kita merasa bahwa orang di sekitar kita membenci kita. Percaya bahwa orang di sekitar mengasihi. Anak-anak mengasihi, istri mengasihi, suami mengasihi, dan semua orang yang ada di sekitar sangat mengasihi. Kita bersama pada suara berdekat. Ini saya potong hanya untuk membuat kita melihat bahwa orang di sekitar kita itu sangat mengasihi kita, termasuk anak kita. Susah berpikir.
Ketiduran lagi. Nada kau. Besok kau bela. Yang kau gara-gara tahu kita semua tidak belajar. Perasaannya ibu. Kalau itu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian siapa? Dari mobil kan? Kenapa masih ada terlambat? Terlambat lagi. Sudah 1 jam lebih ini kayak Anda datang. Kira-kira ada yang tahu kemana kayak? Mungkin hari ini tidak masuk ibu. Pagi anak-anak. Jadi hari itu dia tidak masuk. Sekarang ada berikutnya. Sudah masuk. Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok tidak masuk. Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkanlah teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku yang berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, kita terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit setelah memakannya mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah.
Ibadah itu bukan bicara tentang hidup dalam yang tanpa peduli dengan orang lain. Sekiranya evaluasi itu tadi mengajari kita bahwa orang-orang sekitar kita adalah butuh kasih sayang. Saya dan saudara dipanggil ke Bethlehem bukan bicara tahu dan Bethlehem, bukan bicara bagaimana dengan hati kita peduli terhadap yang lain. Tuhan membuka kita untuk menelan firman-Nya bahwa Natal tahun ini berat karena kita diajak untuk peduli dengan orang lain. Amin. Next. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, karena Dia telah lahir untuk saya dan saudara. Boleh tepuk tangan saya di lagu ini. Dia mati, Dia bangkit bagi kita semua. Ini Natal, pengakuan Natal. Boleh berdoa bersama.